Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evananda Oktavia Rifana, NIM 4218098, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Zakat dan Wakaf kelas D. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. 8 asnaf zakat kontemporer. Yang pertama ada fakir, orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup. Yang kedua, miskin, orang yang memiliki pendapatan tetapi tidak mencukupi kebutuhan selama 1 tahun. Yang ketiga, amil, lembaga pengelolaan zakat. Yang keempat, warimin, orang yang mempunyai hutang. Yang kelima, mu'alafatu qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Yang keenam, riqab, hamba saya baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketujuh, fisabilillah, setiap aktivitas jihad, baik jihad di medan perang maupun bukan. Yang kedelapan, Ibnu Sabil, kinayah dari musafir yang bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dasar Al-Quran tentang zakat, yaitu ada 2 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Surat yang kedua adalah surat Ar-Rum ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili dzalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allahi wa ulaika humul muflihun, yang artinya, maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan merekalah orang yang beruntung. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Nisab zakat profesi bila harga beras adalah 12.000 per kilogram, maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 12.000 menjadi sebesar 6.240.000. Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya. Nisab zakat perusahaan seharga 85 gram emas 806.000 per kilogram. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 dari potensi zakat 230 triliun seperti diungkap Badan Amil Zakat Nasional atau Hazional atau Basnas, baru 8 triliun 3,5%. Yang terkumpul setidaknya ada 3 kendala yang membuat penerimaan zakat di Indonesia
masih minim. Yang pertama, dari sisi edukasi dan literasi. Menurut Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan Basnas, Irfan Syauqi Beg, pemahaman masyarakat selama ini beranggapan zakat hanya sebatas zakat fitrah saja, serta zakat diseluruhkan sendiri kepada orang yang dikenal, padahal belum tentu tepat sasaran. Yang kedua, perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM baik di Basnas pada tingkat nasional hingga kabupaten atau kota. Yang ketiga, regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Dalam penghimpunan zakat pada masa pandemi ini, dengan membuka berbagai kanal donasi, zakat, infak, sedekah melalui kanal digital. Melalui inovasi ini, pandemi tetap meningkat signifikan pada masa pandemi. Program yang relevan diterapkan di masa saat ini, seperti Cash for Work, yaitu pemberdayaan mustahik dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Dalam program Mudik Dambar ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produk masyarakat pada masa pandemi dengan memanfaatkan platform media online, WhatsApp, dan lain-lain sebagai poster ajakan dan program bantuan Basnas pada masa pandemi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Tugas dan fungsi Basnas menurut Undang-Undang Zakat. Pasal 2, yang pertama, pemerintah membentuk Basnas untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Yang kedua, Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di ibu kota negara. Yang ketiga, Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Pasal 3. Yang pertama, Basnas bagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan lembaga berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Yang kedua, dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Basnas menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Pasal yang keempat, yang pertama, dalam melakukan tugas dan fungsinya, Basnas menyusun pedoman pengelolaan zakat. Yang kedua, pedoman pengelolaan zakat bagaimana
dimaksud pada ayat 1 menjadi acara pengelolaan zakat untuk Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten atau Kota, dan LAS. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ mendekat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.